Sore itu langit mulai mendung. Aku dan Haris bergegas untuk pergi ke acara ulang tahun temanku yang bernama Heru. Mengingat tempat lokasi acara yang sangat jauh, akhirnya aku berdua pun memutuskan pergi lebih awal agar tidak terlalu malam ketika sampai di tempat acara. Meskipun acara dimulai pukul 8 malam, tapi aku berdua berangkat dari rumah pukul 5 sore. Baru setengah perjalanan, tiba-tiba hujan mulai turun dengan derasnya. Aku berdua pun memutuskan untuk beristirahat di masjid, mengingat waktu azan maghrib telah tiba. Setelah sholat maghrib selesai, akhirnya hujan pun mulai reda. Aku berdua memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan agar tidak kehujanan. Setelah berjalan 20 menit, akhirnya kami pun sampai di pertigaan jalan menuju ke villa itu. Dari pertigaan itu, aku menyuruh Haris untuk ambil jalan ke arah kiri. Di dalam perjalanan, aku melihat kiri dan kanan. Banyak sekali villa-villa berjajar. Aku bersama Haris mencari nama villa yang dimaksud. Setelah berjalan sekitar 10 menit dari perjalanan, akhirnya kami pun sampai juga di villa yang kami tuju. Villa itu berada di pinggir jalan. Namun, depan, kiri, kanan, dan belakangnya kebun yang sangat luas. Di samping villa itu terdapat villa kosong dan 200 meter dari villa itu rumah warga. Suasana yang begitu mencekam mengingat lokasi villanya. Aku dan Haris kemudian masuk ke dalam villa itu. Villa yang sangat luas di mana di depannya terdapat gazebo taman dan parkiran yang cukup luas. Begitu memasuki tempat tersebut, terdapat aula yang luas, ruang karaoke, dapur dan kamar tidur serta kamar mandi. Di belakang villa terdapat ruang bersantai juga gazebo, dan juga kolam ikan yang sudah tak terpakai lagi. Di sekitar villa terdapat banyak tanaman, dan ada 2 pohon mangga, sehingga sejuk dan asri kalau di pagi hari. Aku dan Haris disambut oleh rekan-rekan yang terlebih dahulu sampai di lokasi. Acara ulang tahun malam itu cukup meriah karena banyak sekali game yang seru. Lomba berlangsung hingga pukul 10 malam. Setelah acara selesai, sebagian teman yang lain ada yang memutuskan untuk pulang, dan sebagian ada yang menginap di villa itu. Mengingat besok akan ada acara untuk pergi ke air terjun yang lokasinya tidak jauh dari villa tersebut, aku dan Haris memutuskan untuk menginap saja di villa, mengingat rumah kami berdua yang cukup jauh dari perjalanan yang sudah mulai sepi. Setelah sebagian rekan-rekan kami pulang, teman-teman yang ada di villa itu hanya duduk-duduk santai di luar villa, dan sebagian lagi sedang karaoke. Aku berlima ngobrol di gazebo yang berada di depan villa, sambil ditemani secangkir kopi juga cemilan. Di tengah obrolan itu, aku merasakan hawa yang kurang enak. Tak selang berapa lama kemudian, ada temanku yang bisa melihat hal gaib. Dia bilang, itu adalah sosok kuntilanak yang posisinya di dekat pohon. Di samping pintu gerbang, aku dan teman yang lain tak menghiraukan asalkan dia tak mengganggu saja.
Tapi ada temanku yang justru ketakutan mendengar ucapan itu dan memutuskan untuk pergi dari gazebo dan masuk ke dalam villa. Kami berempat kemudian ngobrol cukup lama, tapi karena waktu yang semakin larut malam dan udara yang semakin dingin, mengingat lokasi villa yang berada di dekat kaki Gunung Salak, akhirnya aku pun pamit untuk ke dalam villa mengambil sweater. Setelah mengambil sweater, aku pun penasaran untuk melihat ke belakang villa. Dan ternyata terdapat ruang santai dan juga gazebo. Aku berjalan ke arah belakang, dan benar saja di belakang villa sudah banyak teman-temanku yang berada di sana. Aku tak lama berada di luar. Ketika sampai di dalam, ada temanku yang mengingatkanku bahwa jangan terlalu lama berada di belakang villa, mengingat penghuni yang berada di belakang villa tidak suka ada kerumunan orang. Begitu waktu menunjukkan pukul 12 malam lewat 12 menit, temanku yang tadi mengingatkanku akhirnya keluar untuk menyeru teman-teman yang berada di belakang villa untuk segera masuk ke dalam villa, mengingat waktu yang sudah larut malam. Setelah semua masuk, akhirnya temanku yang tadi bilang kalau di belakang villa itu, terutama di gazebo, terdapat sosok hantu pocong bermuka seram, gosong, dan mengeluarkan aroma tak sedap. Sedangkan di samping villa yang berada di kolam ikan, terdapat sosok hantu wanita berambut panjang. Akhirnya di dalam villa itu, kami hanya berbincang-bincang saja. Tiba-tiba, seorang temanku yang berada di dalam kamar menangis histeris dan berteriak-teriak. Sontak, yang berada di dalam kamar yang sedang beristirahat berhamburan lari keluar dan mengabarkan kepada teman-temannya yang lain bahwa ada orang yang kesurupan. Seketika yang tadinya suasana ramai berubah mencekam, dan tak terkecuali yang sedang karaoke masih asik dan tak terlalu menghiraukan kejadian itu. Beruntung, di antara teman yang ikut menginap di villa itu, ada yang bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Akhirnya dia masuk dan mengusir hantu yang merasuki tubuh temanku, dan meminta hantu itu untuk pergi keluar dari dalam tubuh temanku. Namun hantu itu enggan untuk pergi. Hantu tersebut marah karena merasa terusik dan terganggu karena berisik. Akhirnya, yang di dalam kamar itu meminta yang sedang karaoke untuk berhenti dan mematikan musik. Akhirnya meskipun dimatikan, namun hantu tersebut masih belum bisa dikeluarkan. Dan ternyata, dia masih marah kalau tempat tinggalnya itu dikotori oleh seseorang. Temanku kemudian menanyakan di mana rumahnya dan dikotori oleh siapa. Hantu itu pun kembali menjawab kalau tempat tinggalnya di bawah pohon mangga. Dan di bawah pohon itu terdapat kolam ikan yang kering posisinya di samping villa, dekat parkiran. Kemudian dia menjawab kembali kalau tempatnya dikotori karena ada seseorang yang meludah sembarangan, membuang puntung rokok, dan kencing di bawah pohon itu. Temanku itu pun bertanya kepada teman-teman yang lain, tapi tak ada yang melakukan hal itu. Dan begitu ditanya kembali ke hantu itu, ternyata bukan teman-temanku yang sedang menginap. Kemungkinan salah satu temanku yang sudah pulang. Suasana semakin mencekam karena hampir 1 jam lebih hantu itu susah dikeluarkan. Ditambah di luar jendela kamar villa itu, menurut temanku yang bisa melihat, ada yang mendekat lagi, yaitu sosok kuntilanak juga pocong yang berada di gazebo itu mendekat. Proses pengusiran hantu pun berlangsung lama. Kami pun kemudian berdoa bersama untuk kesembuhan temanku yang kerasukan, juga untuk keselamatan bersama. Setelah doa bersama, tak lama temanku pun sadar. Badannya terasa lemas dan akhirnya temanku yang kerasukan itu pun disuruh untuk istirahat. Namun tak boleh melamun, agar hantu tak bisa balik lagi merasuki tubuhnya. Akhirnya temanku menaburkan garam dan bawang putih di luar villa.
Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Semua ketegangan mulai berakhir. Dan akhirnya kami pun bisa beristirahat juga. Usut punya usut, ternyata hantu di luar bisa masuk ke dalam villa dan merasuki temanku itu. Ternyata ketika yang lain sedang merayakan ulang tahun, temanku itu berbuat mesum di dalam villa. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.